Nah, ini yang kotak-kotak 3 ini namanya sistem, saya pakai sistem soliter gitu, atau sendiri-sendiri lah gitu, bahasa kampungnya aja dah, sendiri-sendiri gitu. Ada 3 ekor ini saya mau pindahkan ke kolam yang lebih gede gitu, yang lebih besar gitu. Ya akan menjadi sistem koloni, sistem banyak-banyak menetas gitu. Nanti dipindahkan ke kolam yang ini tuh. Tuh. Di atas adalah satu lagi. Tuh, ya. Jadi gitu. Nah, cara pemindahannya buat pemula sekali lagi saya tekankan, buat pemula, bukan buat untuk yang udah kawakan, udah senior gitu kan ya. Cara pemindahannya memang harus hati-hati. Ini yang mengeram ini saya taruh di sini yang 5 in, indukan yang 5 in. Gitu, karena saya lihat akan menetas. Kalau dia menetas kan repot nih. Sistem soliter kecil begini kan, nanti mindahin anakannya kan gimana kan gitu. Nah, saya punya ide, saya pindahkan. Untuk memindahkan ini boleh sih, umpamanya sesuka kita mau ke kolam yang anak yang itu umpamanya boleh, asalkan harus hati-hati gitu ya, karena kalau nggak hati-hati bisa bikin apa, indukannya stres kan gitu kan, bisa ya, namanya makhluk hidup kan, bisa juga dia stres, bisa, ini sangat bisa stres. Kalau dia bisa stres, bisa dimakan tuh telur-telurnya yang ada di perutnya itu kan, hilanglah harapan kita untuk apa namanya menjadi mengharapkan burayaknya kan gitu. Jadi harus hati-hati, ini sudah saya pindahkan. Nah, di sini saya jelaskan caranya aja. Caranya kalau saya kan untuk senior pasti udah bisa dia. Untuk pemula atau yang ingin baru berbudidaya, nanti kalau ketemu kayak gini boleh dipakai ini cara saya ini gitu ya. Nah, jadi sistem soliter ini atau sistem sendiri-sendiri ini yang dikhawatirkan saya, nanti burayaknya kan. Kalau yang 5 in udah saya hitung waktu di video saya yang lalu itu bisa mencapai 400 pasti 400 kan gitu, yang 5 in udah saya hitung dan akhirnya kan waktu di video saya yang itu kan saya hitung 5 hari dia netas, hitung ternyata besoknya mati semua. Nah, itu kan kesalahan saya itu. Oke, kembali ke video ini, saya tunjukkan bahwa saya memindahkan ini bukan nggak boleh dipindahin, bukan, hanya hati-hati, takut dia rontok telurnya, takut dia stres kan gitu ya. Jadi caranya begini, perhatikan ini. Nah, jadi pakai serokan, dia kan ada di dalam shelter ini, rumahnya lah, shelter ini, pipa paralon kita serok. Nah, gini terus, nah kita ambil, kita angkat tuh, dia ada di dalamnya tuh, maka kita angkat pelan-pelan. Nah, dia kan tetap tenang tuh di paralon itu. Nah, kita angkat nih. Nah, gitu kan. Pelan-pelan, terus kita taruhkan kemana ini? Kita ke kolam mana yang nanti kamu suka gitu kan? Gitu. Dan taruh lagi dia gitu. Dan aman. Untuk pemindahan ini nggak usah khawatir. Yang penting itu caranya. Tenang dan istilahnya mah jangan gerasa gerusu kan gitu. Dan ini nggak apa-apa. Nah, terbukti ini kan, nah di kolam ini kan ada 4 kolam ini, 2 kali 1 ini ada 4. Di atasnya nih kan, saya karena lahan sempit saya bikin kolam tingkat nih. Di atasnya juga 4 tuh, jadi sudah 8 kan. Nah, sama ini di sistem soliter ada 3, jadi 11 ekor bertelur.
indukan 5 in semua. Ya, kalau hitungan matematiknya ini 5 in kalau 400 ekor burayak kalau netas semua gitu ya. 5 kali berapa nih? 11 kan? Berapa itu? Ya, hitung sendirilah. Lagi itu apa namanya, nggak pegang kalkulator, hitung sendiri 5 kali 4 kali 11 ekor, banyak kan tuh, lumayan lah gitu. Nah ini tuh ya, ini sistem koloni istilahnya, sistem banyak-banyak lah, gabungan gitu. Nah kalau yang ini sistem soliter kan gitu, sendiri-sendiri gitu ya. Kalau sistem soliter sama sistem koloni beda. Kalau sistem soliter ini tetap kita kasih paralon rumahnya untuk dia biar tenang, dan tempatnya juga harus agak besar dikit lah gitu kan. Nah untuk apa namanya, burayaknya bertelur. Hanya saja sistem soliter ini kalau menurut saya di saat nanti dia menetas kan burayak itu banyak tuh, 400 ekor. Ya kan kalau tempat sekecil ini berapa ini? Kira-kira setengah meter kali 50 kali 40 cm kan? Nah ini kotak pengeraman saya ini dengan air 10 cm kan? Ya bayangkan aja. Ya kalau 5 hari 10 hari masih bisa mungkin kan. Tapi akan dipindahkan. Nah waktu dipindahan itu yang saya riskan takut mati semua atau bagaimana kan. Saya udah pernah ngalamin itu. Pernah ngalamin dia mati semua saat 5 hari. Nah itu aja ya. Itu penjelasan saya buat pemula atau yang ingin membudidayakan lobster air tawar. Nggak masalah mau dipindahkan dari soliter ke koloni itu, atau dari sendi-sendi ke banyak-banyak, boleh, nggak masalah. Asalkan hati-hati cara kerjanya gitu. Saya sudah udah sering kita lakukan gitu ya. Itu aja buat teman-teman sekalian. Semoga berguna, bermanfaat. Ya kalau ini kan bisa jadi nggak usah ragu-ragu. Saya aslinya nih, saya ngomong nggak usah ragu-ragu. Boleh ditiru, boleh dicontoh gitu kan. Dengan saya karena ngalamin sendiri gitu kan. Nggak kata orang saya mah. Saya sendiri, saya kerjakan sendiri, saya pindahkan sendiri ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscriber atau apa tuh lah ya, supaya channel saya Lobster Si Kumis bisa berkembang kan, sama-sama kita maju bersama-sama gitu ya. Ya, oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam jumpa lagi nanti ke video-video saya yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.